Halo, good morning, selamat pagi semuanya. To all of my students in the class 6. Untuk semua murid-murid yang ada di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Welcome back to our English class with me, Miss Mita. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Inggris dengan saya, Miss Mita. Setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester, kita akan belajar tema dan subtema yang berbeda pada kali ini. Nah, kita akan belajar tentang Theme 2, Unity in Diversity, and Subtheme 1, They Did the Right Things, atau mereka melakukan hal yang benar. Nah, selanjutnya untuk materi pokoknya ada 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang amazing people atau orang-orang yang luar biasa. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang reading the dialogue and practice it atau membaca percakapan dan mempraktekkannya. Lalu berikutnya yang terakhir, kita akan belajar tentang simple past tense atau rumus tata tulis sebuah kalimat tentang seseorang atau kegiatan yang sudah dilakukan di masa lalu. Nah, sudah siap anak-anak? Are you ready? Keep on watching ya. Pertama kita akan membahas tentang part A, amazing people atau orang-orang yang luar biasa. Nah, yang pertama, listen and practice. Anak-anak dengarkan Miss Mita membaca teks bacaan berikut ini, lalu kemudian anak-anak tirukan dengan membacanya di rumah. Amazing people. Amazing people are everywhere. In my family and yours. They can be everyone. An artist, a soccer player, an architect, a poet, even a teacher. Amazing people are all around the world. They did the right things, not only for themselves, but also for others. Finish. Nah, untuk artinya, Miss Mita sudah persiapkan di sini. Arti bacaannya adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang luar biasa ada di mana-mana. Di dalam keluargaku dan di dalam keluargamu. Mereka bisa menjadi siapapun, seorang seniman, seorang pemain sepak bola, seorang arsitek, seorang penyair, bahkan seorang guru. Orang-orang yang luar biasa ada di seluruh dunia. Mereka melakukan hal yang benar, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk yang lainnya. Nah, sudah selesai ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang contoh-contoh orang luar biasa yang ada di Indonesia atau the example of amazing people in Indonesia. Oke, untuk yang pertama, ini adalah contoh orang luar biasa dari Indonesia yaitu Bima Sakti. Bima Sakti was a football player. Bima Sakti adalah seorang pemain sepak bola. Lalu berikutnya kita punya Avandi. Avandi was a painter. Avandi adalah seorang pelukis yang sangat terkenal dari Indonesia. Pasti anak-anak tahu ya Avandi. Lalu berikutnya Frederick Silaban. Frederick Silaban was an architect. Frederick Silaban adalah seorang arsitek yang terkenal di Indonesia. Berikutnya ada Bapak Presiden pertama yang ada di Indonesia yaitu Bapak Soekarno. Soekarno was the first president of Indonesia. Soekarno adalah presiden pertama yang ada di Indonesia. Dan berikutnya ada Chairil Anwar. Chairil Anwar was a poet. Chairil Anwar adalah seorang penyair yang terkenal di Indonesia. And finish, sudah selesai ya. Berikutnya kita akan membahas tentang part B, reading the dialogue and practice it at home. Bacalah percakapannya dan praktekkan di rumah. Nah, anak-anak perhatikan dialog 1 berikut ini. Meme, I read about Chairil Anwar yesterday.
Aku membaca tentang Hairil Anwar kemarin. Lasono, who was he? Siapakah dia? Mei, he was an amazing poet. Dia adalah seorang penyair yang luar biasa. Lasono, what did he do? Apa yang dia lakukan? Mei, he wrote many poems. Some of his poems were about Indonesian condition in the past. Dia menulis banyak puisi. Beberapa dari puisinya adalah tentang keadaan negara Indonesia di masa lalu. Lasono, yes, many adults like it. Ya, banyak orang-orang dewasa yang menyukainya. Nah, sudah selesai ya. Miss Mita memberikan contoh cara membaca dialognya. Silahkan anak-anak coba untuk membaca dialog tersebut di rumah. Selanjutnya adalah untuk dialog yang lain di buku paket halaman 22-23, silahkan anak-anak bisa dibuka buku paketnya dan berlatih membaca percakapan yang lain. Tetap semangat ya anak-anak. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang part C. Part C, simple past form, bentuk simple past. Anak-anak sudah pernah mendengar simple past adalah suatu rumus tata cara penulisan dalam bahasa Inggris yang biasanya kita gunakan untuk menulis kalimat yang menceritakan tentang suatu kegiatan yang sudah berlalu. Jadi rumus ini digunakan untuk menulis kalimat yang kejadiannya sudah berlalu. Nah, berikut ada dua rumus yang bisa kita gunakan untuk menulis kalimat positif yang sudah terjadi di masa lalu. Yang pertama ada subject plus verb to. Nah, verb to ini biasanya kata kerja bentuk pertama ditambah ed atau d plus object. Lalu yang kedua ada subject plus to be plus adjective atau adverb. Nah, untuk keterangan rumusnya, yang pertama ada subject. Subject adalah berarti kata ganti orang. Biasanya bisa he, she, they, the boy, bisa juga nama orang dan lainnya. Lalu yang verb to adalah kata kerja yang ditambahkan ed atau d di setiap kata dasar yang dipakai. Misalnya paint, makanya menjadi painted. Play menjadi played. Nah, yang dipakai untuk kalimat ini, rumus kalimat ini adalah painted atau played, jadi di belakangnya ada ed-nya. Berikutnya ada objek atau siapa atau terhadap apa si subjek melakukan kegiatan. Contohnya ada violin, the window, the ball, dan lainnya. Jadi objeknya itu bisa berupa benda atau bukan benda. Lalu berikutnya tambahkan to be. To be adalah kata penghubung antara subjek dengan objek. Contoh untuk kalimat yang sudah berlalu adalah was dan were. Jadi to be-nya pakainya was atau were. Nah, untuk adjective adalah kata sifat. Contohnya famous, kind, nice, dan lainnya. Berikutnya ada adverb. Adverb adalah kata keterangan, bisa keterangan waktu atau time, atau tempat atau place. Contohnya in 1924 itu adalah keterangan waktu, at school berarti keterangan tempat. Nah, selanjutnya mari kita aplikasikan ke dalam kalimat biar anak-anak lebih paham ya. Cobalah buka bukumu paket halaman 25, buku paket bahasa Inggris kelas 6 ya. Mari kita bahas soal poin H, nomor soal 1 dan 2. Yang pertama ada soal Pablo Picasso, paint, mandolin, and. Nah, ini gunakan rumus ini. Rumus yang pertama tadi ada subject plus verb to plus ed atau d plus object. Nah, pembahasannya adalah Pablo Picasso di sini adalah subjek atau kata ganti orang. Karena Pablo Picasso itu adalah nama orang. Berikutnya, tambahkan verb to. Ingat, verb to itu belakangnya ditambah
ed atau d. Jadi paint tambah ed berarti painted. Lalu tambahkan objek. Objeknya yang mana? Sesuai rumus. Nah, objeknya adalah mandolin and guitar. Ini adalah objek. Ini adalah objek atau kata bendanya atau pelengkap dari subjek. Lalu tambahkan adverb of time atau keterangan waktu. Di sini ada keterangan waktu in 1924. Jadi jawabannya jika dituliskan menjadi kalimat Pablo Picasso painted mandolin and guitar in 1924. Selanjutnya soal nomor 2, di sini ada Dr. Mea Jameson be a doctor and gunakan rumus nomor 2 ya, yaitu subject plus to be was atau were plus adjective plus adverb. Nah, untuk Dr. Mea Jameson adalah subjek atau kata ganti orang. Nah, selanjutnya untuk titik-titiknya, be-nya atau to be-nya ini bisa diisi dengan was atau were. Karena di sini hanya tunggal, yaitu hanya Dr. Mea, jadi kita pakainya was. Karena subjeknya tunggal atau hanya satu. Berikutnya, untuk a doctor and ini adalah adverb atau kata keterangan. Ini adalah keterangan pekerjaannya. Nah, an astronaut juga adverb, kata keterangan pekerjaannya. Nah, jika dibuat kalimat akan menjadi seperti ini. Dr. Mea Jameson was a doctor and astronaut. Jadi Dr. Mea Jameson ini adalah seorang dokter dan juga seorang astronot. Selanjutnya, berlatihlah mengerjakan nomor 3 dan 4 pada poin H halaman 25 di rumah. Ingat, tugasnya tidak dikumpulkan ya. Oke, thank you. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Don't forget to wash your hand ya. See you again.